Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian di hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai teman-teman, aku mau kasih informasi nih buat kalian yang sudah mendaftar di universitas terbuka dan akan punya rencana untuk mengikuti aktivitas tutorial online maupun tugas mata kuliah atau TMK. Jadi buat kalian yang baru mendaftar, kalian akan diberi pilihan apakah akan mengikuti tuton atau mengikuti TMK. Nah, itu tergantung pilihan kalian ya. Kalau tuton, dia tugasnya itu setiap minggu. Jadi setiap minggu ada tugas diskusi, dan di minggu-minggu ganjil itu seperti 3, 5 atau 7 itu ada tugas tambahan atau tugas pokok ya, tugas tambahan tapi tugas pokok. Sedangkan untuk TMK itu dia lebih waktunya lebih fleksibel lagi dibandingkan tuton, karena tuton itu tugasnya benar-benar mepet sekali, jadwalnya mepet. Jadi kalau dimulai dari sesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, semua sesi itu pasti ada tugas diskusi, baik itu berupa hanya tugas diskusi saja maupun ada tugas diskusi plus tugas pokok. Nah, adapun kalau TMK itu dia fleksibel karena kita cuma mengunduh naskah soal dan mengirimkan. Jadi cuma ada per mata kuliah itu ada tiga tugas, 1, tugas 2, dan tugas 3 yang dikirimkan tugas mata kuliah. Nah, di sini saya mau sharing mengenai indikator yang disebut sebagai plagiasi untuk tuton ya. Saya mengkhususkan di tuton. Dan ini juga pasti berlaku di TMK. Mungkin teman-teman yang senior yang mengikuti TMK pasti juga mengalami hal yang sama, di mana setiap jawaban yang kita berikan, apabila kita mencantumkan teori atau kutipan, kita harus benar-benar mencantumkan sumber kutipan tersebut. Jadi saya menyarankan buat teman-teman yang sering kali mengambil kutipan langsung, itu hindari ya teman-teman. Misalkan teman-teman mengambil jawaban dari buku atau dari internet, hindari mengambil full semua jawaban atau mengcopy paste keseluruhan dan menempelkannya pada kolom jawaban. Itu hindari ya teman-teman, itu akan terindikasi plagiasi walaupun jawaban kita benar. Jadi bayangannya, ilustrasinya seperti ini. Kalau waktu kita di sekolah dasar atau sekolah menengah pertama, bahkan sekolah menengah atas, ketika guru memberi kita soal, misalkan jelaskan apa yang dimaksud dengan habitat, atau jelaskan bagaimana sistem fotosintesis, maka kita akan mencari jawaban di buku paket atau buku tulis yang kita sudah catat dari buku paket. Misalkan kita akan mengcopy paste jawaban itu, misalkan yang dimaksud dengan habitat adalah bla 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 bla, atau cara terjadinya proses fotosintesis itu dimulai dari ini hingga ini. Ketika kita memberikan jawaban tersebut, dan guru pasti akan memberikan nilai 100 misalkan atas jawaban kita, walaupun kita mengcopy paste jawaban ya, karena memang seperti itu. Tapi kalau di universitas, khususnya universitas terbuka, hindari penggunaan jawaban seperti itu. Hindari penggunaan jawaban yang bagaimana, yaitu menghindari penggunaan jawaban yang mengcopy paste jawaban langsung dari buku atau dari sumber internet atau dari sumber lainnya. Tetapi cara terbaik agar kita terhindar plagiasi adalah kita mengambil kutipan tidak langsung. Apa yang dimaksud dengan kutipan tidak langsung? Yaitu kita mengubah kata-kata atau memberi frase kepada jawaban kita menggunakan bahasa kita sendiri, bahasa yang telah kita pahami. Dengan demikian, jika kita menggunakan kutipan tidak langsung, maka jawaban kita akan terhindari dari indikator plagiasi. Nah, untuk membedakan seperti apa sih kutipan langsung dan kutipan tidak langsung itu, mungkin teman-teman di sini bisa searching di Google untuk memasukkan kata kunci
perbedaan antara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Jadi saya sudah memberikan gambaran bahwa kalau kutipan langsung adalah kutipan yang pure atau yang murni kita ambil dari buku paket dan memindahkannya kepada lembar jawaban ataupun dari internet atau sumber buku lainnya. Jadi kesimpulannya bahwa perbedaan antara kutipan langsung itu sudah jelas dan kutipan tidak langsung juga sudah jelas. Tapi kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa searching di Google dengan kata kunci yang tadi, yaitu bagaimana membedakan atau bagaimana perbedaan antara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Karena kutipan tidak langsung itu dia mengambil intisari dari jawaban itu saja, tetapi kita menggunakan bahasa atau kata-kata yang kita susun sendiri gitu. Jadi misalkan kalau kita ditanya tentang apa pengertian dari habitat, nah kita akan memberikan jawaban bahwa habitat adalah begini-begini, tapi menggunakan bahasa kita sendiri, jangan full mengambil dari buku. Jadi paling kita cuma mengambil bagian teori, misalkan teori ini tentang kehidupan atau apa gitu. Supaya apa? Supaya nilai kita bisa maksimal. Karena kenapa? Saya bercerita di sini bukan berdasarkan dari sekedar teori atau yang dapat saya baca dari buku, tetapi ini merupakan apa yang saya alami sendiri ketika mengikuti tutorial online, di mana waktu itu salah satu mata kuliah umum yaitu biologi umum, saya merasa sudah menjawab dengan benar, tetapi pada waktu itu di awal-awal saya mengikuti sistem seperti masih di bangku sekolah menengah atas, di mana ketika guru memberikan saya satu pertanyaan, maka saya akan mencari jawabannya di buku paket atau di bahan materi pokok BMP yang dibagikan oleh pihak UT kepada kita, pada saya khususnya. Jadi jawaban saya sudah benar, tetapi saya mengcopy keseluruhan jawaban yang ada di BMP dan memindahkannya ke jawaban saya di Tuton. Walaupun saya sudah mencantumkan sumber referensi, tetapi dosen menilai itu sebagai suatu plagiasi karena saya meniru, saya meniru. Setelah berpikir lama dan mengamati polanya seperti apa, akhirnya saya menerapkan metode kutipan tidak langsung, di mana saya tetap mencantumkan sumber referensi, tetapi saya menggunakan bahasa saya sendiri dalam memberikan jawaban. Dan alhamdulillah setelah saya melakukan cara itu, akhirnya nilai biologi saya yang semula di angka 60, karena kalau di biologi dia ada kebijakan kalau plagiasi masih diberi nilai 50 dari dosen, sedangkan kalau di mata kuliah lain ketika kamu mendapatkan indikator plagiasi maka nilai tuton kamu akan otomatis menjadi 0. Jadi walaupun di biologi ini ada kebijakan, masih ada kebijakan 50%. Oke, sampai sini sudah ada bayangan ya teman-teman, bahwa ketika kita akan melakukan jawaban kita harus menggunakan paraphrase atau mengubah kata-kata dari BMP atau dari internet menjadi bahasa kita sendiri, tetapi dengan catatan tidak melupakan intisari dari jawaban tersebut. Setelah itu teman-teman juga wajib untuk menyertakan sumber referensi di mana teman-teman mengambil jawaban tersebut, atau sumber referensi di mana teman-teman baca terus timbul ide untuk menjawab sesuai dengan yang teman-teman pahami gitu. Adapun penulisan sumber referensi, berapa kali sudah saya sharing di video saya bahwa kita harus menggunakan metode penulisan daftar pustaka gaya apa, kalau nggak salah American apa ya, aku masih lupa ya. Teman-teman bisa searching saja di Google tentang bagaimana metode penulisan daftar pustaka yang benar menurut gaya apa, atau mungkin teman-teman di sini yang misalkan mendapatkan sumber referensi 1, 2, 3 atau 4 penulis sekaligus,
maka teman-teman bisa searching di Google dan mencari kata kunci bagaimana cara penulisan daftar pustaka yang benar untuk satu atau dua atau tiga atau empat penulis begitu. Semua ada di Google. Jadi teman-teman bisa searching. Jadi intinya di universitas terbuka itu mengajak kita untuk berpikir lebih terbuka, berpikir lebih kreatif dan berpikir lebih keras lagi untuk bisa belajar secara mandiri. Jadi di sini kita tidak menunggu aba-aba, tapi kita yang mengaba-aba diri kita sendiri. Oke, sekian video dari saya. Walaupun mungkin isinya kadang semrautan, tapi semoga saja teman-teman di sini bisa menangkap inti dari pembicaraan yang sudah saya sampaikan dan kemukakan kepada kalian. Oke, teman-teman, sebelum itu semoga teman-teman di sini ada keikhlasannya untuk memberikan subscribe dan memberikan like serta tidak lupa meninggalkan jejak di kolom komentar agar saya terus bersemangat dalam membuat video dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.